Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan bakal menghentikan sementara pertempuran di bagian selatan Gaza. Lewat akun X-nya pada Minggu 16 Juni 2024, IDF menyebut pertempuran itu dihentikan guna memungkinkan bantuan memasuki wilayah yang terkepung. Disebutkan jeda pertempuran tersebut dimulai pukul 8 pagi waktu setempat. Namun jeda peperangan itu akan berakhir pada pukul 7 malam. Dikutip dari Tribun News, jeda taktis aktivitas militer lokal tersebut akan diulang setiap harinya hingga pemberitahuan lebih lanjut. IDF mengklaim pelaksanaan jeda ini juga untuk mengikuti diskusi tambahan dengan PBB dan organisasi internasional. Penghentian sementara aktivitas militer itu diberlakukan di sepanjang jalan yang mengarah dari penyeberangan Kerem Shalom menuju Jalan Salah al-Din dan lebih jauh ke utara. Lebih lanjut, militer Israel itu mengklaim bahwa upaya tersebut dilakukan sebagai langkah tambahan untuk memasukkan bantuan kemanusiaan. Kepiluan dirasakan warga Gaza seiring dengan perayaan Idul Adha. Pasalnya, militer Israel melarang masuknya hewan kurban ke jalur Gaza, Palestina. Hal tersebut lantas membuat ratusan ribu warga di Gaza kehilangan kesempatan untuk berkurban dan merayakan Idul Adha. Dikutip dari Tribun News, pelarangan itu merupakan kejahatan baru yang dilakukan oleh tentara Israel alias IDF. Dilaporkan, pasukan pendudukan Israel menutup semua akses penyeberangan jalur Gaza, perbatasan Rafah, dan Kerem Shalom. Larangan masuknya hewan kurban itu disebut sebagai bentuk pelanggaran HAM. Pelarangan itu juga dianggap sebagai bentuk pengabaian total terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Israel dan pemerintah Amerika Serikat dianggap bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya kejahatan terhadap Islam dan rakyat Palestina. Lebih dari 40.000 jemaah melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur. Sementara di jalur Gaza, ratusan jemaah melaksanakan salat di tengah puing-puing rumah yang hancur. Di Al-Aqsa sendiri, militer Israel dilaporkan mencegah puluhan jemaah yang hendak memasuki masjid pada Minggu 16 Juni 2024. Bahkan, mereka dikabarkan menyerang jemaah yang berada dalam perjalanan ke Masjid Al-Aqsa. Dikutip dari Tribun News, pasukan Israel itu juga menyerbu halaman masjid pada dini hari. Mereka memeriksa sejumlah orang yang berada di sana dan melarang sejumlah pemuda masuk. Pasukan Israel alias IDF memaksa jemaah yang hendak masuk untuk salat di luar gerbang masjid. Di hari yang sama, IDF menangkap 4 orang, termasuk seorang anak berusia 7 tahun. Militer Zionis itu juga menggeledah beberapa rumah. IDF dikabarkan mendirikan pos pemeriksaan di pintu masuk barat desa untuk menghalangi akses keluar dan masuk. Brigadir Al-Qassam masih terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel. Beragam taktik telah diupayakan oleh sayap militer Hamas tersebut. Seperti yang dilakukan di persimpangan Nabulsi di Tal Al-Hawa, barat kota Gaza. Adegan operasi Al-Qassam itu dibagikan lewat saluran telegram mereka pada Senin 17 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut, Al-Qassam melakukan penyergapan terhadap pasukan Zionis lapis baja. Para tentara Israel itu diserang saat berada di ladang ranjau yang telah disiapkan oleh Al-Qassam sebelumnya. Mulanya video itu memperlihatkan aktivitas tentara Zionis di area persimpangan Nabulsi tersebut. Kemudian klip berlanjut dan menampilkan saat pejuang Al-Qassam meletakkan ranjau. Terlihat Al-Qassam menyembunyikan ranjau itu dengan menguburnya di tanah. Tak hanya itu, Al-Qassam juga menyiapkan mortir kaliber berat untuk menggempur pasukan Zionis. Saat para tentara Israel melintas menggunakan tank, ranjau itu pun diledakkan. Tampak pula saat rombongan pasukan Israel menembus asap tebal akibat penyerangan Al-Qassam. Kemudian ada sebuah helikopter yang mengangkut serdadu Zionis yang tewas dan terluka. Di akhir klip itu tersemat pesan dari juru bicara Al-Qassam yakni Abu Ubaidah. Ia menyatakan bahwa serangan Al-Qassam terhadap musuh akan terus berlanjut dimanapun mereka berada. Perayaan Hari Raya Idul Adha tak membuat pejuang Al-Quds melunakkan serangan mereka terhadap pasukan Israel. Mereka justru dengan giat mempersiapkan berbagai peralatan untuk bertempur di sepanjang jalur Gaza. Brigadir Al-Quds merilis rekaman saat pejuangnya menyambut Hari Raya Idul Adha. Rekaman tersebut dibagikan Al-Quds lewat saluran telegram mereka
pada Senin 17 Juni 2024. Dalam video itu, sejumlah pria terlihat memakai pakaian serba hitam dengan penutup kepala. Terlihat para pejuang Al-Quds mengangkut persenjataan mereka. Mulai dari senapan, mortir, rudal-rudal hingga bom jebakan. Di akhir video itu, para pejuang Al-Quds juga terdengar mengumandangkan takbir hari raya. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا من الآخرة إلا غرور. من العقد القتالية لسرايا القدس وفي يوم عيد الأضحى المبارك تحيتنا لأهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون ترسانة العدو الصهيوني الغادر بصدورهم العارية وبأس مقاومتهم الشديد. نقول لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فرجال سرايا القدس لا زالوا في الميدان يواصلون الليل بالنهار يدكون مضاجع العدو كل ما أوتوا من قوة وعزم ويقين. إلى أهلنا في ضفة الأحرار، ضفة الطوالبة والعموري والنابلسي، كل عام وأنتم بخير. كل عام وقدسنا العزيزة بخير، وأهلها حراس المسجد الأقصى وحملة لوائه بألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.